dengan kita bandingkan ya dengan Photoshop. Karena kalau Photoshop ini, nah ini dia dengan kanvas yang sama ya, kita bandingkan dia 2000 kali 2000 pixel dengan resolusi 300, tapi kalau misalnya dia di zoom in ada sedikit ini kan. Kelihatan pixelnya ya. Kelihatan nggak sih tuh? Kita review bisa ya. Terus. Nah, kelihatan deh ya peta-peta ya. Peta-peta kayak muka orang Medan kalau ketakutan, peta. Waduh. Oke, kita hapus lagi. Nah, jadi kita geser dulu ya. Kita kembali ke Krita karena lebih enak kalau misalnya kayak Krita ini untuk misalnya kita menulis seumpamanya kayak menulis sebuah huruf layaknya sebuah kertas, dia juga lebih enak gitu, lebih asik tarikannya. Kayak ini A, B, C, D. Kelihatan ya? Dodi, komik. Lebih enak dia. Follow ya. Rupanya kode suruh follow ya, Dodi komik. Kemudian kita hapus lagi, salah ngapusnya. Oke, kemudian balik lagi ke ilustrasi tadi. Jadi untuk membuat komik yang pasti pertama itu kalau misalnya saya pribadi yang pertama kita cari idenya dulu. Jadi ide ceritanya apa nih ide ceritanya? Nah biasanya ide cerita ini kan datangnya tuh bisa nggak disangka-sangka ya, kayak rezeki ya. Aduh nggak disangka-sangka. Bisa rezeki. Ide cerita bisa jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ketemu kawan-kawan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dapat cerita yang lucu atau cerita yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran maksud hati berangkat dari rumah itu untuk menuntut ilmu, tapi rupanya malah pulang-pulang bikin komik. Aduh. Ide cerita bisa dari mana aja, sumbernya dari mana, dari kehidupan sehari-hari, bisa juga kita adaptasi dari kisah-kisah orang gitu, dari kisah-kisah teman, atau ada kisah yang sebenarnya nyata tapi kita kasih bumbu-bumbu jadi lebih lebay, lebih metafora gitu. Karena kalau misalnya sesuatu yang kita lebih-lebihkan, biasanya kalau misalnya dijadikan sebuah karya lebih enak menikmatinya gitu. Nah, kemudian dari ide cerita biasanya kita bikin konsep ilustrasinya dulu. Konsep ilustrasi nulis pun udah susah sekarang. Terbalik-balik. Oke. Kemudian kita dalam membuat komik juga butuh yang namanya karakter komik. Nah ini biasanya jadi suatu elemen yang penting ya. Karena kalau misalnya karakter komiknya ini punya ciri khas atau lucu, biasanya cerita yang dibawakan itu orang-orang juga gampang kenal, kemudian gampang suka dan jadinya ini cinta sama komik kita gitu. Contohnya kayak Doraemon, Upin Ipin. Nah itu kan orang kenalnya Upin Ipinnya dulu kan. Pasutri Faroka, gitu. Siapa nama karakternya kalau tahu? Karakternya, kemudian paneling. Jadi paneling ini cara kita untuk bercerita melalui gambar. Oke, nah jadi kita masuk yang pertama dulu, ide cerita. Nah ide cerita ini kan macam-macam. Biasanya ada yang bikin cerita dengan genre-genre tertentu gitu. Ada yang komedi, ada yang romance ya. Nah, biasanya ada tingkatan popularitasnya tuh. Biasanya orang kebanyakan yang di sosial media itu nge-share yang genrenya komedi. Jadi kayak komedi-komedi singkat, komedi strip. Jadi gampang mencernanya istilahnya itu. Karena ada beberapa juga pembaca yang sulit untuk mencerna komik. Mereka lebih paham animasi. Karena kan menonton animasi kan gampang kan. Kalau misal komik ini kemana lagi nih panelnya nih, kotak-kotaknya nih. Yang duluan dibaca yang mana dulu gitu. Nah kadang kebingungannya di situ. Nah kita sebagai kreator atau komikus di situ harus bisa menyesuaikan panel itu jangan sampai salah salah urutan ketika dibaca gitu. Contohnya
Misalnya ini panel, 1 panel, 2, 3. Nah, kita kan berarti kan ini artinya dibaca secara berurutan. Dan biasanya ngebaca komik itu kalau normalnya ya di Indonesia, nggak tahu di Zimbabwe kayak mana. Kita di Indonesia biasanya dari kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah ya. Kemudian dari atas ke bawah. Nah, jadi urutan membaca komik yang normal tuh kiri kanan atas bawah. Oke, sip. Jadi kalau misalnya pun membuat sebuah teks atau yang namanya balon teks di dalam komik, biasa kan ini kita buat ininya dulu ya, elemen-elemennya. Tadi apa namanya, konsep ilustrasi. Kita bicara masih di ide ceritanya dulu nih. Jadi di awal itu yang pasti kan ada yang namanya kotak panel. Nggak mau ya, Pak? Oh, ya. Kotak panel. Nah, ini untuk software Krita, saya biasanya menggunakan ini ya. Ada kelihatan nggak ya? Nggak usah pakai speaker dulu. Pakai tools yang gambar garis. Jadi kita tinggal klik simbolnya, kemudian nanti garisnya ini bisa dibentuk dengan cara ditahan shift ya. Jadi bakalan lurus gitu. Pakai brush, awalnya ini ya, garis, kemudian ditarik. Nah, ditarik. Biasanya sih kalau misalnya untuk Photoshop cuman bisa horizontal sama vertikal. Tapi kalau misalnya untuk Krita ini kita bisa juga untuk diagonal. Nah, lurus juga dia. Diagonal. Itu kelebihan dari Krita. Maka dari itu saya suka Krita. Nah, ini namanya panel komik. Panel komik. Kemudian di dalam panel komik ada yang namanya balon teks. Dan biasanya balon teks ini adalah unsur yang menyampaikan apa yang sedang dibicarakan oleh si karakter ya, si karakter dalam komik. Nah, di dalamnya itu ada karakter komiknya. Nah, ini contohnya karakter komik. Ada pertanyaan ya di chatting ya? Sekalian aja mungkin ya kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya di secara langsung bisa melalui chat aja dulu ya. Kemudian apa itu? Apa pertanyaannya? Mas ceritanya bisa untuk Waduh, Mas Krita kompatibel untuk Celeron nggak? Nah jadi untuk Celeron apa? Celeron saya tidak tahu. Celeron apa sih? Mungkin Tama bisa bentuk. Intel apa namanya? Oh bisa lah. Hah? Ke Pentium ini kan. Bisa. Cuma untuk animasi berat itu tergantung RAM ya. Kalau misalnya untuk ilustrasi ya, ilustrasi atau komik masih bisa karena Krita ini kompatibel untuk semua ini ya, untuk semua laptop biasanya. Untuk laptop rendah pun bisa juga. Bisa. Yang agak susah itu di tab dia. Di Android. Di Android. Jadi memang software ilustrasinya ini untuk PC biasanya itu Krita ini. Nah, di sini ada yang namanya ada karakter. Nah, jadi ada balon teks, ada karakter atau tokoh komik. Nah, jadi ini unsur-unsur yang harus ada ya. Ada panel, ada balon teks, ada karakter. Nah, sebenarnya satu lagi itu ekstranya itu yang harus ada background. Jadi background itu yang melengkapi suasana atau latar belakang yang melengkapi sebuah komik. Biasanya di belakang ininya ya, karakternya ya. Pas lagi ngobrol lagi di mana lokasinya gitu. Ada rumput, ada pohon, sama biasanya langit gitu ya. Langit-langit. Sama sebenarnya kalau di langit-langit kita bisa gambar juga ada burung. Ada buung puyuh. Buung puyuh. Bukan buung puyuh ya. Oke, jadi itu tadi itu untuk ide ceritanya.
Itu tadi elemen-elemen yang ada di komik ya. Kemudian untuk ide ceritanya kita selaraskan dengan karakter yang ada. Nah, ide cerita ini sebenarnya yang paling apa ya? Yang paling susah ya sebenarnya tahapannya. Dia malah di awal, tapi sebenarnya itu yang paling penting gitu. Kalau misalnya ide cerita itu udah nemu, maka pengerjaan berikutnya itu udah tinggal masalah teknis aja gitu. Tinggal masalah skill gambar, skill menyusun kata-kata gitu. Yang penting sekarang memang yang mahal itu ide awalnya gitu. Jadi ide cerita kita buat ini aja sih, yang simpel aja mungkin lah. Ada teman-teman, ada yang mau ngasih ide apa enggak? Cerita-cerita lucu. Biasanya kalau bikin komik itu bisa juga kita ngadaptasi dari ini sih, kayak lawakan-lawakan yang ada, kayak tebak-tebakan mungkin ya. Bapak kamu tukang bengkel ya? Nah, gitu-gitu. Kok tahu? Kurang ajar kok ya. Rupanya beneran tukang bengkel. Bisa gitu, kayak tebak-tebakan. Bapak kamu, gitu. Bisa dia dibuat jadi di panel 1. Bapak kamu anu ya. Cerita nanya burung apa tuh? Kok tahu? Tuh boleh juga tuh, ada yang ngasih ini juga tuh, Ilham ya. Thank you Ilham ya. Ceritanya burung apa tuh? Belum pernah ada tuh ya, hey kan? Yang lain-lain belum pernah bahas itu ya kan, burung apa tuh? Hampir semua ngebahas itu. Apa pula belum pernah. Aslinya komik. Oh iya, bapak kamu anu kok tahu? Karena bla 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 biasanya gitu kan. Nah, jadi dari sini, dari kata-kata ini, dari teks ini kan kalau istilahnya di pelajaran dulu dialog ya. Nah, dialognya ini kita adaptasi jadi perbincangan melalui 2 karakter komik yang disebut dengan sebenarnya dialog juga sih, conversation-nya. Jadi dialognya ini bisa kita bagi menjadi, ini cara biar gampang dipahami aja ya. Jadi biasanya rumus saya pribadi bikin komik tuh ada yang namanya setup dan punchline. Hampir sama juga kayak teman-teman yang ini ya, untuk stand up comedian ya. Jadi biasanya kan ada cerita yang dibawakan, dibawa setupnya dulu gitu. Setupnya dibawa pendengar masuk ke dalam cerita yang dia sampaikan, yang sebelumnya itu nggak kegambar dalam pikiran. Jadi setelah dia ceritakan kegambar di pikiran para pendengar gitu. Sebenarnya para pendengar juga nggak berada di situasi yang sedang dia ceritakan gitu, tapi dia bisa menciptakan theater of mind istilahnya itu. Jadi ada gambaran dia di kepala pendengar itu kebentuk gitu. Nah, jadi komikus ngebentuk theater of mind itu melalui ilustrasinya gitu. Jadi setup, kemudian punchline. Jadi punchline ini setup adalah asumsi ya, biasanya asumsi atau cerita pendahuluan yang dibikin, kemudian yang disampaikan kepada pembaca. Kemudian punchline itu adalah dia letak ininya ya, kayak gernya lah istilahnya itu. Kalau misalnya ada komedi, di sini letak gernya. Kalau misalnya kayak ceritanya mungkin romance atau action, di sini bisa dibikin punchline-nya ini berbentuk nge-twist ya, plot twist ya. Plot twist. Jadi yang awalnya kayak dikira, ini pasti pembunuhnya si ini nih gitu. Ternyata begitu di ending bukan dia gitu. Nah, jadi di setup ini gimana caranya komikus itu bisa menciptakan sebuah hook. Ya kan? Kayak Kyle, mantep ya. Yang bisa pokoknya yang bisa tetap mengail para pembaca untuk tetap berada pada rel storyline yang dibuat. Nah, jadi yang penting itu ada setup, ada punchline. Nah, yang bawain storyline ini tentu karakter yang kita bikin. Siapakah karakternya gitu. Ganteng karakternya. Nah, nanti kita masuk fokus ke ininya ya, ke desain karakternya gitu. Ada ininya tersendiri, sesi tersendiri. Nah, misalnya kita bikin ini nama karakternya si Kribo. Keriting, Kebo.
Tadi untuk ide cerita, kemudian konsep ilustrasi. Konsep ilustrasi ini berhubungan dengan karakter komik. Ini biasanya berhubungan nih, jadi bisa sekaligus saja di penjelasannya gitu. Nah, jadi setelah kita tahu gimana bikin setup-nya, gimana bikin punchline-nya kan. Misalnya, jadi kalau misalnya kita ngebicarain masalah, kok nggak tahu nih, masalah setup sama punchline, contoh kasusnya aja lah misalnya ya. Ntar dulu ya, kita jadikan satu layer lagi gitu. Boleh, kok nggak mau? Keganggu sama ininya. Oke. Ada kelihatan nggak? Kelihatan ya, Ctrl J. Oke, save. Brush. Yes. Nah, jadi untuk Krita sendiri, mungkin buat teman-teman yang kayak tadi udah nanyain kan, saya udah install Krita nih Bang. Nah, jadi sekarang toolsnya apa-apa aja yang sering dipakai gitu. Ini juga sekalian kita ngebicarain desain karakternya, saya jelasin juga yang biasa tools-tools yang atau ini apa bottom-bottom ya, tombol-tombol yang biasanya saya pakai juga untuk bikin ilustrasi di Krita. Hampir sama sebenarnya prinsipnya. Di Photoshop juga sama kayak gini, ada brush, ada yang namanya brush, ada line, ada shape juga ya. Kemudian select dan pen ya, pen tool gitu ya. Hampir sama nih. Jadi biasanya nih kita kalau misalnya pakai yang namanya ini apa pen tab ya, pen tab atau Wacom, yang paling kita butuhkan biasanya itu fitur brush. Jadi yang ini nih, dan biasa shortcutnya itu B. Kenapa nih? No, ganggu aja. Shortcutnya itu B. Mas boleh sambil jelasin pakai kontrol apa untuk jadi layer yang berbeda? Oh gitu ya. Ha, jadi untuk layer-layernya sendiri, gimana pertanyaannya? Mas boleh sambil dijelasin. Kontrol apa jadi layer yang berbeda. Nah, jadi untuk layernya sendiri, ya jadi benar tuh. Mungkin Masnya ini apa ya, kayak udah familiar juga ya dengan konsep yang ini. Gimana kecilinnya ini? Dengan konsep layering. Jadi layernya itu bisa kita lihat di sebelah kanan, bawah, kelihatan ya. Nah, jadi ini layer-layer yang tadi saya pakai dari pertama kali pembukaan workshop. Ini layer 1. Kemudian kalau misalnya kita ini kan ada apa namanya itu? Simbol mata ya, simbol mata. Jadi kalau misalnya matanya ini retina, kalau misalnya retinanya kita hidupkan, jadi ya itu yang memunculkan layer sama meng-hide layer. Kalau misalnya kita hidupkan, ya dia bakal hidup, bakal kelihatan. Kalau misalnya kita matikan, nggak diperlukan, dia tetap ada tapi nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia letaknya di atas, berarti dia memang kalau misalnya kita bikin ilustrasinya menimpa yang bawah, itu bakal ini kelihatan dia, bahwasannya dia di bagian atas, yang satu lagi ini layernya di bawah. Gitu. Nah, biasa layer ini juga kita kasih nama ya, biar nggak ketukar gitu. Misalnya di bawah ini kita buat yang layer baru aja ya. Jadi ini mesti workshop kan. Misalnya saya buat materi workshop, jadi bisa aja di sini bikin, tinggal ketik. Oh, cara ngetiknya ngasih tahu juga ya. Ini biasa diklik di sini, bisa klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, kita bisa rename gitu. Workshop. Hah? Atau misalnya klik kanan bisa juga sih. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian rename ya. Properties. Nah, kemudian di name-nya ini. Tapi kan ribet kan, workshop 2 kita bikin. Workshop 2. Tapi kan jadinya ribet. Jadi mending dia diklik 2 kali aja, mendingan. Lebih cepat. Nah, dihidupkan yang ini, kemudian klik 2 kali. Udah langsung bisa gitu. Nah, jadi beberapa layer workshop ini, kalau misalnya kita rasa terlalu terlalu penuh dan ribet ngelihatnya, itu bisa kita grup dengan cara kita shift semuanya ini. Kita shift semuanya, klik dari atas biasanya dari atas, kemudian shift, tahan sampai ke bawah, diselect semuanya, kemudian Ctrl G. Jadi dia jadi grup. Nah, grupnya ini bisa kita horizontal kan ya. Nah, jadinya dia satu grup. Di dalam grup ini ada banyak layer-layer tadi gitu.
Kalau misalnya kita matikan semuanya, nggak ada penampakan, berarti grupnya jadi kayak kosong. Padahal dia retinanya masih aktif gitu. Tapi kalau misalnya kita hidupkan semuanya, matanya ini, jadi kan saling menimpa nih, saling menimpa. Tapi kalau misalnya kita matikan satu aja layer grupnya, dia mati semua. Ini jantungnya di foldernya itu ya? Ya, berarti jantungnya itu di foldernya. Bagus sekali, Saudara Nanda. Thank you ya. Jantung hati. Udah nyanyi. Saiful Jamil. Nah, kita setelah tadi ini ya, mungkin nggak kelihatan tadi ya. Jadi ketika udah kita group folder workshop tadi, kita mau buat layer baru. Nah, di sini nih simbol plus. Tinggal klik aja simbol plus. Kita masuk ke materi yang tadi yang namanya design. Jadi biasanya tuh saya berangkat dari yang namanya sketsa kasar. Nah, jadi bentuk dari karakter, bentuk penampakannya, postur tubuhnya, gestur segala macam itu kita konsepnya di sketsa dasar. Jadi kalau menurut saya setelah yang namanya ide, yang paling penting itu sketsa dasar. Jadi untuk ngebikin sketsa dasar, biasanya kita kayak mau memulai sesuatu gitu. Yang namanya memulai sesuatu biasanya kan agak males. Contohnya aja kayak hari Senin ya kan, aduh kayaknya harus sekuat tenaga untuk bisa kayak mana caranya bikin hari Senin itu jadi nyaman. Ya, jadi sketsa kasar ini kalau saya pribadi gimana caranya settingan dari kawan-kawan ilustrator bikin supaya goresannya ini betul-betul nyaman. Jadi ketika kayak misalnya kita iseng-iseng nih kayak coret-coret tapi akhirnya ngebentuk sesuatu dan bisa diiniin gitu, bisa dirapiin ke depannya gitu. Jadi kalau saya pribadi itu settingannya kita pakai ke brush dengan logo brush ini, kemudian untuk untuk layernya biasanya kalau saya pribadi itu dikurangi menjadi opacity-nya sebesar 54%. Nah, ini kan bisa dinaikin, bisa dikurangin. Ini misalnya coretannya sekitar 56%. Kalau misalnya dinaikin lebih pekat lagi deh. Kalau makin diturunkan opacity-nya makin transparan goresannya gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi itu yang pro opacity-nya itu biasanya setengah, dibikin setengah dengan brush. Brushnya itu biasanya yang saya pakai itu brush berwarna dan biasanya warna merah. Nah, ini brushnya warna merah. Kalau ada orang kan ada juga yang pakai warna hitam, udah terbiasa dengan menggunakan warna hitam. Nah, ini kalau saya pribadi enak itu nyamannya itu gitu. Untuk bikin nyaman itu harus warna merah atau biasanya warna biru. Kemudian opacity-nya udah turunkan, brush-nya udah diambil warna biru, oke. Kemudian jenis brush, nah itu satu lagi yang penting. Dan kebetulan di Krita ini ada banyak pilihan jenis-jenis brush. Itu bisa dilihat di tombol atas. Ada kelihatan nggak? Di atas nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi kayak telat gitu. Kayak pecah ya? Telat. Atau nama udah abang grup ini nggak bisa. Oh. Coba di close screen-nya dipilih. Di share, stop. Coba share screen matiin, dipilih. Di end. Dipilih. Dimatikan dulu ya sebentar untuk share screen-nya, kemudian dihidupkan lagi. Udah hang gitu ya? Ya, nah itu ada banyak pilihan tuh. Yang mana yang mau pilih kan? Beda-beda. Oh gitu deh, beda-beda ya. Oh yang Krita. Ada ulang lagi. Ulang lagi? Enggak kan? Tadi enggak ada berubah. Oke sip, kelihatan ya? Ini kok enggak? Ini kok tetap Berubah tadi. Oh iya udah kelihatan ya? Takutnya nggak nampak tadi pas abang seleksi layarnya kan. Udah kelihatan ya? Jadi nih udah kelihatan ya kawan-kawan ya? Mungkin bisa ngasih feedback melalui chat. Oke bang, udah kelihatan atau gimana ya? Udah nampak ya? Udah nampak. Nah, jadi di sini di tombol atas ini kelihatan ya yang ada kursor. Kita cari brush yang memang nyaman buat kita. Jadi ada banyak pilihan biasanya di sini. Di Krita. Jadi kalau misalnya pilih all, ini dia kalau misalnya pilih all ada yang watercolor, ada yang oil, ada yang untuk inking. Nah, kemudian dia juga baiknya Krita ini diklasifikasikan sama dia gitu. Ada inking, ada untuk painting, ada untuk mewarnain gitu. Nah, biasanya untuk inking ini yang khusus untuk pen-pen dia, untuk nebelin gitu. Misalnya udah jadi sketsa kasarnya, tinggal kita tebelin inking, bisa ambil yang ini dia klasifikasinya ink. Tapi kalau misalnya untuk saya pribadi, untuk nyamannya di konsep awal itu biasanya di pixel art. Nah, pixel art ambil yang ini ya biasanya. Nah, jadi dia lebih tipis. Terlalu tebal.
Enggak tipis belum. Oh enggak juga, sama aja ternyata. Di sini aja nyarinya. Nah ini biasanya nggak tahu apa namanya. Dia bolnya itu ada warna coklat, ada warna biru berasnya. Tinggal diklik, kemudian tutup. Nah, ini jadi bawaannya gitu. Bawaannya seperti ini jadi tampilannya. Nah, untuk pilihan berasnya ini. Nah, kemudian untuk kita sendiri untuk eraser sama berasnya itu memang harus hati-hati ya. Sekali kita pencet E, simbolnya E, itu bakal jadi push. Tapi kalau misalnya kita pencet E lagi, nah ini nih, ini yang kelap-kelip. Kelihatan ya kelap-kelip. Kelap-kelip enggak, bosannya. Jadi kalau misalnya dia hidup ini ya, berarti E-nya ini lagi posisinya penghapus. Kalau misalnya kita pencet E lagi, masuk ke beras lagi dia. Jadi antara E dan B ya. Kalau beras itu untuk gini ya, untuk menggambar. Itulah kira-kira. Oke. Jadi settingannya layer opacity-nya 50%, kemudian berasnya itu menggunakan pixel art yang ini, yang 2 lingkaran. Kemudian apalagi ya settingannya di brush, kemudian ambil inilah apa namanya kanvasnya, settingan kanvasnya. Jadi kanvasnya biasa di sini bisa kita edit. Image terus Resize, bisa resize 2000 kali 2000 kalau misalnya udah oke. Kalau misalnya kita udah dari kanvas yang sebelumnya 2000 kali 2000 mau diganti ke ukuran baru, bisa ini scale image to new size. Nah, bisa diganti jadi ini berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa gitu. Oke, jangan lupa ini pakai background. Untuk background biasanya warna putih nih, di atasnya tinggal gitu kan. Kalau misalnya background putih itu, jadi biasanya background belakangnya itu diganti dengan yang berwarna, dengan menggunakan ini F ya, F biasanya ini. Bucket, kelihatan ya? Iya, Pak. Bucket, kita pilih warnanya di sini. Biasanya warna apa? Kalau saya biasanya suka warna-warna gelap tapi masih pastel gitu. Pastel kastengel. Waduh, buka puasa gorengan. Tinggal kita fill ke tengah, jadi dia warnanya lebih memacu kreativitas istilahnya gitu, kayak nggak putih-putih kali, nggak polos-polos kali gitu. Nah jangan lupa ya layernya jangan sampai ketukar nih. Jadi di sini background BG biasanya singkat aja BG color. Kemudian tetap di atasnya kita jangan sampai lupa tetap di layer sketsa kasar. Kembali lagi ke brush, ambil warna merah. Nah di sini baru bisa kita sketch. Jadi kita sekalian nge-sketch karakter aja ya. Konsep karakter. Jadi konsep karakter biasanya kita ini sih kita ketentukan dulu. Dia posisinya mau seperti apa gitu, bentuknya mau seperti apa. Bisa juga kita berangkat dari memang coretan-coretan kasar aja gitu. Ngasal aja dulu gitu. Misalnya ya ini mungkin kepalanya gitu. Kita mau dia lagi ngangkat tangannya bakal ada di sini. Masuk ke badan, tangan sebelah lagi mau ngapain gitu. Mau masuk kantong kah? Atau megang, jangan ya bahaya. Aduh. Nah ini bagian pinggangnya, kakinya. Bentuknya kita ini dulu, kita konsep sampai kita fix memang mau dia itu bentuknya seperti ini gitu. Kalau misalnya memang belum cocok, ganti lagi, cari lagi, hapus lagi, sampai akhirnya menemukan pose yang memang kita mau. Nah, jadi kalau misalnya udah kayak gini, jadi misalnya kita kelihatan ini terlalu ke bawah nih, apanya nih gambarnya. Itu bagus ini ya. Biar ini untuk kepentingan ini aja sih workshop, biar teman-teman lebih kelihatan ya, karena tadi kayaknya hijau kurang kelihatan. Kita setting warna putih aja lah. Saya di sini mengalah. Karena memang bukan untuk ini juga, bukan untuk kerjaan gitu, memang untuk keperluan ini juga, tutorial. Nah, setelah udah jadi karakter kayak gini, kelihatan terlalu ke bawah, kita buat bisa pakai shortcut Ctrl T. Ctrl T, kemudian klik gambarnya. Nanti bakal jadi kayak gini. Nanti larinya ke sini, dia kayak free transform. Ini bisa kita besarin, bisa kita kecilin. Letaknya mau di mana, mau di pinggir kah? Mau di kiri, mau di kanan, nah, bisa juga di tengah. Tapi biasa di tengah kurang enak sih. Ya. Kemudian kalau misalnya udah oke, kita enter.
Kemudian satu lagi nih fiturnya ada yang namanya ini, kalau ini untuk menggerakkan aja ya, untuk menggerakkan aja. Kalau misalnya untuk transform ini kita bisa buat ininya deh. Kalau misalnya pencet kontrol, dia bisa kayak apa namanya tuh 3D, jadi kayak ada perspektifnya. Ya seandainya dia mungkin bisa kita buat view-nya dari atas, bisa kita tarik sini. Gitu. Tapi tetap ditahan ya, dengan posisi tetap menahan control ya, tetap menahan kontrol. Kemudian kalau misalnya udah oke, tinggal di enter. Kemudian bisa juga FN ya, tombol FN. Nah, kalau tombol FN ini bisa menyeting untuk size ya, ukuran. Jadi bisa kayak scale ya, scale. Oke, terima kasih Tama atas bantuannya. Bisa scale. Kemudian kalau misalnya alternate itu sama ternyata sama FN. Oh jadi ya fungsinya itu yang perbedaannya dikontrol sama di alternate aja gitu. Jadi kalau misalnya kontrol ini kita bisa buat ininya dia seperti perspektif gitu ya. Oke. Nah jadi untuk karakternya sendiri kita masuk sekalian nih konsep karakter, ide cerita, konsep karakter. Saran dari saya, biasa kita banyak nih bikin-bikin karakter ya kan. Bikin-bikin OC segala macam gitu, pengennya kayak ganteng, orangnya serius, kekuatannya cogan atau cewek yang cantik gitu. Itu ini sih sah-sah aja. Tapi kebanyakan dari kawan-kawan ilustrator itu merasa kayak misalnya apa yang dia bayangkan dengan apa yang dia gambar hasilnya berbeda gitu. Kayak di bayangan dia keren nih karakternya gitu, tapi ternyata begitu digambar nggak semudah itu gitu memvisualkannya gitu. Nah, jadi untuk itu memang diperlukan yang namanya latihan. Jadi latihan yang saya sarankan adalah latihan Zumba ya, bukan. Latihan ilustrasi yang jelas, latihan ilustrasi dengan cara membuat pose atau figur yang sebanyak-banyaknya gitu. Dan biasanya kesalahan dari teman-teman ilustrator atau komikus termasuk kesalahan saya juga di masa lalu. Kesalahan saya di masa lalu adalah membuat sebuah ilustrasi itu biasanya oke, terima kasih, sampai jumpa. Ada yang pamit barusan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi biasanya untuk membuat sebuah karakter itu biasanya kesalahan dari komik-komik itu adalah langsung memvisualisasikan apa yang ada dalam pikirannya. Misalnya kayak buat wajah, langsung dibikin dia wajahnya itu tanpa ada sketsa, dibuat kayak sesuai bayangan dia. Misalnya ini Dragon Ball, Son Goku. Langsung kayak gini dia digambar, dia dibuatnya ada matanya, kemudian rambutnya kayak gini ya biasanya. Nah langsung gini gitu, langsung jadi gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita lewat sketsa dulu gitu. Kita pisahkan yang namanya kepala, jadi per part deh ya kan, kepala, kemudian ada yang namanya badan, mulai dari dada, kemudian torso. Nah, jadi kita bagi-bagi per part ya, per bagian. Ini satu bagian, 2, 3, nah gitu. Jadi untuk lengan kayak misal tangan sendiri mau dibagi berapa, ayo ya berapa, kayak nawar ya. Kalau misalnya saya pribadi biasa 3 sih, lengan atas, bawah, kemudian tuh untuk telapak tangan ya, telapak tangan jadi satu kesatuan aja gitu. Harus ngebikin manekin dulu sebelum ngebuat karakter yang sempurnanya. Nah, ini misalnya. Kemudian ada ininya juga kan, bagian apa ya misalnya nih? Bagian pinggang ya. Pinggang dan selangkangan mungkin bisa dibilang ya. Kemudian dia bakal berhubungan dengan yang namanya paha, kemudian betis, bawah. Karena kebesaran, nah bisa kita setting kayak tadi dengan cara diselect. Nah, selectnya ini sih biasanya yang mudah. Manualnya sebelah kanan. Manual ya. Kita select. Lasso tool kalau misalnya di Photoshop, ini bisa dikecilin. Kecilin. Nah, cara ngilangkan selectnya ini Ctrl Shift A. Bakal hilang. Oke, kemudian kakinya. Nah, jadi coba ke teman-teman sebelum bikin karakter yang
lengkap wujudnya itu, coba ini dulu dilatih dulu untuk pembuatan postur karakter gini. Misalnya latihannya ini kita bikin sebanyak-banyaknya. Misalnya ini udah jadi satu nih dengan posisi yang seperti ini, bisa kita kecilin, kemudian kita bikin lagi yang lain gitu, pose yang lain. Jadi kalau misalnya ini kan layernya juga kelihatan ya, namanya itu juga masih sketsa kasar. Jadi kita bebas aja di sini, bebas untuk berkreativitas, ya kan? Jangan sampai takut salah gambar gitu. Waduh jelek nih gitu. Contohnya gini ya, kita iniin gitu. Posisinya mau seperti apa gitu. Jadi tetap dia dengan patokan ya ini per part ini ada bagian-bagian tubuhnya gitu. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya gini-gini kan ini untuk kecil-kecilnya aja. Gitu. Kita bikin lagi dengan pose yang lain ya. Misalnya ini lagi apa ini berlari mungkin. Ini kita kecilin lagi, buat lagi pose yang lain. Misalnya ini kegeser ya, misalnya lagi merunduk. Dengan acuan yang tetap berpegang pada yang tadi ya, tetap ada apa namanya, ada bagian-bagian tubuhnya itu. Jadi kayak dadanya itu dibuat satu bagian, tangan juga, kemudian pinggang. Nah dulu ini yang nggak saya dapat waktu pas awal-awal nggambar materinya, karena memang kan ya kita berani bikin dulu gitu kan, jadi hasilnya juga kok kayaknya nggak sesuai sama yang saya harapkan gitu di bayangan, di imajinasi gitu. Ternyata kita harus mempelajari yang namanya gestur-gestur karakter dulu gitu. Jadi kalau misalnya udah kayak gini kan baru kelihatan mana wajahnya mau ke arah mana, lagi posisinya juga, view-nya itu dari mana, dari samping, dari atas gitu. Misalnya gini, kemudian kalau misalnya mau bikin karakternya lagi jongkok juga bisa gitu. Dulu selama waktu pas awal-awal bikin gambar, bikin karakter jongkok kok kakinya kayak ular gitu, jadi saking mau bikin kakinya itu melipat gitu. Ternyata memang harus dia satu persatu kita bikinnya gitu. Misalnya gini. Misalnya gini, betisnya di sini. Nah, kemudian di sini kepalanya. Tangannya mungkin dia lagi berpose cheers gitu ya. Bisa mungkin kalau misalnya pun kebesaran bisa dikecilin cara tadi. Nah, jadi untuk di awal bikin sketsa kasarnya dulu. Bikin lagi, pokoknya bikin sebanyak-banyaknya. Ini bisa jadi latihan tiap hari gitu. Pokoknya sebelum beraktivitas, sebelum berangkat kerja atau melakukan apapun, sebelum sarapan, bikin ini bentuk-bentuk pose. Kerjaan kali ya. Pose pribadi gitu sih. Untuk ini bisa juga berguna untuk ningkatin mood sih ketika art block gitu. Jadi pas lagi art block nggak tahu ide cerita apa yang lagi mau dibikin, bikin aja nih apa namanya, gambar-gambar kayak gini gitu, iseng-iseng. Tapi kita seneng ininya kayak semacam ini juga sih. Tapi pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi merasanya kayak relaksasi juga nih, bikin pose kayak gini. Selain kita apa namanya ngelatih goresan, juga bisa nambah ini juga, nambah mood, sehingga nanti bisa dapat mungkin ya, bisa nemu ide-ide cerita yang lainnya gitu. Nah yang penting kita nyari bahwasannya bentuk yang kita harapkan dalam imajinasi kita itu dapat. Kalau misalnya memang posisinya, posenya seperti ini, memang harus jadi dulu nih posenya seperti ini gitu. Kalau misalnya posenya belum dapat, jangan berhenti dulu, cari sampai dapat gitu. Walaupun dia gambarnya itu kasar. Jangan langsung dirapiin gitu.
Nah ini lagi kan udah misalnya jadi, kalau masih ada yang kosong nih gitu, yang rasanya kan pengen ngisi lagi nih Nanda. Ada Nanda di sini mungkin bisa kenalin. Sembari saya gambar mungkin bisa hidupin lagu ya, hidupin musik nggak? Nah ini kecilin, bikin pose sebanyak-banyaknya dengan catatan apa tadi Nanda? Bagian-bagian tubuhnya. Bagiannya. Per part bagian tubuhnya ini harus dibagi. Misalnya kayak kepala, ini mesti dibagi dua. Ada pertanyaan mungkin ya di chatting? Nggak ada? Belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan bisa sekalian nanti. Jadi biasanya berangkat dari sini dulu nih, berangkat ya. Dimulai dari sini nih, kepala, kemudian dibagi 4, kemudian badan, ya kan? Jadi misalnya nih posenya itu kaget. Jaga gawang bisa juga nih, ya kan? Pose apa namanya? Pose kiper. Kuda-kuda untuk apalagi kalau misalnya komik itu genrenya action. Wah, ini apa namanya itu anatomi pose dan anatomi ini sangat dibutuhkan sekali itu. Apalagi itu teman-teman komikus juga biasanya cari referensi dari ini ya. Kayak pelaku aslinya ya kan, kayak dari karate, pelaku karate apa sih namanya? Taekwondo. Jadi pencak silat. Jadi orang-orangnya memang betul-betul dicari di Facebook lagi, di YouTube, di Google. Gimana sih ininya gitu, posenya gitu. Nah, ini namanya pose. Oke. Kemudian dari pose sendiri kita bisa beralih ke yang namanya ekspresi, ya kan? Jadi ekspresi ini juga perlu untuk sebuah karakter. Tanpa adanya ekspresi sebuah karakter, komik yang dibawakan pasti jadi monoton. Ya kan, nggak dapat dia ekspresinya gitu. Dari awal sampai habis itu aja ekspresinya, cuman melek aja, mendelik, melotot matanya kayak ikan mas koki. Nah itu kan nggak menarik gitu. Jadi gimana caranya kita bikin karakter itu lebih berekspresi. Misalnya kayak dia kelihatan bahwasannya ceritanya ini bawakannya lagi senang, gembira, atau lagi sedih. Kalau ini contohnya gembira ya. Buatnya botak aja dulu ya. Atau mungkin marah gitu ya. Jadi intinya di awal itu harus ada, teman-teman harus menemukan goresan apa sketsa kasar yang senyaman mungkin untuk goresnya gitu. Bisa jadi berasnya beda sama saya, ya kan? Berasnya itu mungkin bisa beras yang lain gitu. Misalnya sini marah. Dari Pasca Barat. Bukan dong. Jadi karakternya ekspresi wajah juga harus bisa kita mainkan, istilah itu kita setting. Setelah yang namanya tadi pose. Nah, setelah kita menemukan pose atau ekspresi yang diinginkan sesuai dengan bayangan, kita bisa turunkan lagi opacity-nya. Opacity dari si yang namanya kerita ini ke mungkin 30 atau 20%, kita tambahkan lagi layer di atasnya. Kemudian layer ini kita buat yang namanya line art ya. Line art yang mungkin nggak rapi-rapi kali, tapi sedikit lebih rapi dari sketsa kasar yang tadi. Nah, line art ini sendiri teman-teman juga bisa cari brush yang baru atau pakai brush yang sebelumnya ini boleh juga sih gitu. Bebas aja. Nggak ada hukum wajibnya ya. Kalau saya pribadi biasanya sih kalau misalnya untuk line art itu beralih ke yang namanya inking, klasifikasi inking. Kemudian tidak ada di sini. Kok bisa nggak ada? Laptop siapa ini sebenarnya? Punya nggak tahu ini. Bukan ini juga. Escape. Pegatannya nggak ada. Di all aja ya.
Di all dia kayak kuas gitu sih biasanya. Ini dia. Kenapa bisa nggak ada dia Tam di sini Tam? Di laptop nih. Biasa pakai yang ini nih, brush. Kelihatan nggak di situ? Nampak ya? Apa ini? Ketutupan sama apa? Biru-biru. Nampak kan? Kelihatan ya? Ini apa biru-biru? Bisa nengok lo kalau ini ada. Oh ini ya, dia brush-brush yang kita pilih bakal muncul di bagian kanan sebelah bawah, bagian bawah kanan, sudut bawah. Nah, untuk line artnya diganti lagi warnanya. Biasanya kan untuk merah itu, jadi tanamkan bahwasannya merah itu untuk sketsa kasar. Jadi seumpamanya pun layernya ketimpa, kelihatan dia salah kamar gitu. Nah, jadi di atasnya line artnya itu salah kamar. Line art yang di atasnya itu warnanya hitam, jadi lebih enak sih biasanya, walaupun enggak yang rapi-rapi kali. Nah juga style ini juga berhubungan dengan style ya. Kalau saya pribadi tuh sukanya tuh stylenya yang rough aja sih, yang kayak dia kasar, enggak rapi-rapi kali, tapi enak dilihat. Kadang ada yang kasar, enggak rapi-rapi kali, memang jelek gambarnya. Nah itu belajar lagi. Ada yang kayak misalnya dia memang betul-betul rapi, amat kali. Dia betul-betul rapi, hampir-hampir kayak vektor gitu, yang memang karakternya juga simple gitu kan. Ini kita coba yang gampangnya aja. Nah, misalnya kayak kita buat dia untuk karakter ini sendiri, ini perlu kita list lagi nih. Jadi dia maunya seperti apa? Apakah dia laki-laki, wanita? Bisa membedakan shape-nya itu laki-laki gimana? Nah, waduh kerjaan lagi nih. Laki-laki dan wanita ini juga shape-nya berbeda. Itu yang kadang-kadang juga buat ini juga sih agak miss di beberapa komikus. Ya kan? Kayak misalnya pinggang karakter wanita itu biasanya pinggulnya lebih besar deh. Pinggulnya lebih besar, pinggangnya lebih kecil. Nah, ini bisa nih kita setting nih. Ini misalnya wanita, misalnya laki-laki. Nah ini biasanya untuk laki-laki nih. Laki-laki biasanya dia torsonya tuh lebih tegas. Kalau misalnya wanita itu setelah dari kepala, misalnya kepala, leher, dia biasanya tuh pundaknya tuh lebih ini sih, lebih landai. Apa istilahnya? Landai ya. Kalau misalnya laki-laki itu lebih tegas kayak gini dia, lebih bidang. Dan wanita itu biasanya lebih kecil gini deh. Kecil, kemudian ya masuk lagi kayak tadi. Dadanya kan, bagian dada, kemudian perutnya juga lebih kecil biasanya, pinggang kecil, kemudian pinggulnya agak lebih besar. Biasanya gini sih. Keganggu sama yang ini ya? Apa-apa lah ya. Nah, jadi kita bikin manekinnya dulu sebelum masuk ke line art-nya. Nah, misalnya udah jadi manekin kayak gini, tinggal kita line art aja gitu. Atau kalau misalnya kita mau mendetailkan di ininya, di sketsa kasarnya juga boleh gitu. Nah, kita bikin dulu, kita bagi wajahnya seperti ini. Dia lagi mengeluarkan jurus mungkin ya, kalau misalnya ingin lagi mengeluarkan jurus ya kan, Dr. Strange. Nah, bisa kita gini ini kan, kita detailkan lagi. Gimana matanya. Jadi biasanya butuh referensi juga, nggak ada masalah untuk komikus sama ilustrator. Kita kalau misalnya mau bikin misalnya kayak Dr. Strange, bikin fan artnya gitu, ya nggak apa-apa, kumpulin dulu referensi fotonya, kemudian kita bisa letak itu sebagai ini, sebagai contohnya gitu. Nggak lari-lari ini, misalnya nggak nyontoh lah ini, kita bikin aja dulu. Terus gimana sih rambutnya? Namanya nyoba-nyoba ya. Oh, kalau misalnya bisa dicarikan oleh saudara Nanda. Salah. Keren juga ya sambil kayak gini deh ya. Gini biasanya rambutnya ya. Bisa lah ya gini ya. Lebih dan kurang mohon maaf, kita buat dia pakai rompi. Nah, jadi semuanya tadi ya, manekin tadi. Jadi
untuk langkah selanjutnya adalah kita harus membuat pakaian dari memakaikan ya. Ya bahasanya memakaikan ya, memakaikan pakaian ke manekin tadi gitu. Jadi bajunya kayak mana bisa kita setting karena bentuk shape dari manekinnya sendiri udah kita bikin sebelumnya gitu. Jadi tinggal kita lengkapin aja baju-bajunya. Misalnya gini. Ada ini nggak ada ya, biasanya dia pakai ini aja deh kan, pakai sabuk ya, sabuk pengaman lah. Kemudian di sini kita buat mungkin ini bisa perempuan ini ya. Iya, karena pinggulnya agak lebar, jadi bisa kayak kita buat dia lagi kuncir, lagi berlari. Aduh, berlari dari kejaran masa lalu. Kenapa tersinggung? Terus. Nah, ini bajunya kita bisa bikin. Dia mau pakai rok kah? Mau pakai celana? Bebas. Pakai rok bisa ya. Jadi kalau misalnya pakai rok, agak ribet ya. Nah, gini bisa kita iniin gitu. Kita setting. Jadi yang intinya sebenarnya banyak latihan, banyak melihat referensi ya. Jangan langsung menentukan bahwasannya ini ciri khas dari saya gitu. Ini ciri khas gambarku gitu. Jangan. Ya kita selaku yang namanya ilustrator muda, ya, lebih banyakin aja ininya referensi, belajar. Kadang kita kalau misalnya udah nemu style yang lain, yang mungkin artis lain punya gitu kan, ilustrator lain punya, kita bisa terinfluence gitu, bisa terinspirasi lah gitu jadinya. Jadi jangan sampai kayak bisa aja kita dipengaruhi biasanya. Kalau sering nonton ini, jadi bikinnya stylenya kayak gitu. Tapi ternyata nanti ada lagi soal karya lain yang bagus. Ibu, kita pengen juga kayak gitu. Kita gitu. saling menghargai. Berubah, nggak konsisten, dan akhirnya orang-orang juga nggak tahu nih, nggak bisa mengenali bahwasannya ini karyanya si ini gitu, ini karyanya si ini. Jadi itu sebenarnya proses. Biasanya orang juga nggak semuanya dapat menentukan sebuah style itu dalam jangka waktu yang singkat, yang cepat. Biasanya butuh proses yang lama. Walaupun sebenarnya ada beberapa ilustrator yang menemukan dalam waktu yang singkat, tapi itu sangat-sangat jarang. Jadi kalau misalnya perbandingan itu 1:2 lah. Itu dikit itu ya. 50-50 tuh. Ya contohnya Thailand itu termasuk muda deh kan, dia dari umur itu termasuk muda, tapi akhirnya dia stylenya kan dipatenkan. Orang menemukan style, ini style Thailand gitu. Ada juga beberapa komikus yang menggunakan style dia sebagai komik yang dia bikin gitu. Ya? Ada pertanyaan? Oke ya, jadi saran ada yang nanya saran aplikasi selain Krita ya. Selain Krita, seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya Photoshop. Ada yang namanya Photoshop. Kemudian ada yang namanya ini termasuk di bagian bawah ini udah kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kok di situ. Ada yang namanya Photoshop. Ada ini bisa dilihat sih. Clip Studio Paint. Medibank. Ya, Medibank. Boleh juga sih buat kawan-kawan kalau misalnya mau dicatat ya kan, ada yang namanya Photoshop, ada yang namanya Krita, apa namanya tuh? Medibank ya. Medibank. Kemudian CSP, biasanya ini untuk apa sih? Komikus-komikus yang sekarang nih banyak yang pakai CSP, yang profesional juga. Kemudian Krita, Medibank, CSP, apalagi sih? Ibis ya? Ibis Paint. Atau kalau misalnya memang belum ada yang install semua aplikasi ini, bisa juga pakai Microsoft Paint ya. Ada yang nanya. Kalau menurut kakak paling enak pakai apa? Oh, tentu saja pilihan saya ini, Krita idolaku. Tapi sebelumnya Bapak pakai Photoshop, Pak? Karena belum kenal Krita. Itu. Jadi kita tetap ini proses sebenarnya ya kan. Karena dulu diajari pakai Photoshop. Jadi kan kita tergantung siapa guru kita. Kebetulan guru saya dulu orangnya ini memang veteran di Kota Medan, ilustrator, dan dia memang udah terbiasa pakai Photoshop gitu.
Dia belum ada Krita pada zaman dia. Gitu. Wah, di zaman batu. Photoshop yang nggak ada masalah. Akhirnya saya familiar dengan Photoshop, tapi akhirnya kayak ketemu sama teman-teman komunitas yang lebih muda gitu kan. Kemudian sharing-sharing juga di grup-grup apa ya? Grup-grup mangaka, grup-grup komikus. Nah, ada yang nyarankan ada yang namanya Krita nih, udah gitu dia open source juga, gratis gitu kan. Jadi kita mau mencoba istilahnya gitu ya, mau mencoba pas di tes Krita, wah ternyata lebih enak Krita nih gitu. Tapi itu saya nggak lupa. Oh iya, Paintool saya juga, SAI juga, tapi ya bisa untuk bikin komik bisa SAI ini. Untuk painting juga, untuk buat ilustrasi. Tapi kebetulan saya nggak pakai SAI, jadi nggak berani ini sih juga sih, nggak berani nyarankan kayak misalnya lebih enak mana gitu kalau misalnya perbandingannya ke SAI ya. SAI apa? SAI sih bilangnya? SAI, pakai SAI ya, karena yang biasa saya pakai itu Photoshop, Krita, sama CSP. Saya berbayar, CSP juga. Yang free paling Krita sama. Nah makanya salah satu ini kelebihannya juga karena Krita ini free. Medibank juga free. Ibisbank? Ya. Gitu. Tinggal sekarang ya kembali lagi ke teman-teman mau menggunakan software yang mana gitu. Jadi itu karena ini juga sih, karena kita mau mencoba gitu ya. Jadi kayak ya guru saya juga bilang, kamu kalau misalnya memang mau coba software yang baru, dicoba aja gitu. Tapi kalau misalnya itu kan manggilnya abang, kalau misalnya abang udah nggak bisa lagi lah belajar kayak gitu, udah nggak bisa ini lagi dia, udah nggak masuk lagi ya, udah nyaman gitu. Ya kan namanya gimana kalau misalnya udah nyaman kan nggak bisa kita salahin juga. Jadi dan satu lagi kita jangan sampai kayak terpatok sama satu software aja gitu. Jadi bisa jadi, nah ini pengalaman pribadi juga. Saya pribadi, kalau misalnya untuk line art atau bikin sketsa itu biasanya di Krita, tapi kalau misalnya untuk coloring udah masuk tahap pewarnaan atau biasanya juga kan tahap pewarnaan ini kita yang handle atau orang lain yang handle gitu. Kan bebas juga misalnya mungkin punya tim gitu. Alhamdulillahnya di sini punya tim ya, saudara Nanda sama. Jadi bisa tinggal serahkan sama mereka aja gitu. Terserah mau pakai apa. Tapi kalau misalnya saya pribadi disuruh coloring itu lebih enak pakai Photoshop. Lebih enak pakai Photoshop. Karena lebih familiar juga dulu belajarnya pakai Photoshop gitu. Kalau misalnya pakai Krita masih bingung di ininya kayak mana ngubah-ngubah model layernya gitu kan, multiply apa segala macam gitu. Nah, paling itu sih. Mungkin ada lagi yang bertanya. Jadi bisa mix and match ya istilahnya gitu. Jadi bisa coloringnya di sini, sketsanya di Photoshop gitu. Line artnya mungkin di Paint ya, Microsoft Paint. Kemudian untuk texting sendiri kan juga itu beda-beda tuh bawaannya tuh. Ada yang bikin teks komik itu enaknya di Photoshop, ada yang enaknya di CSP gitu kan. Ada yang enak di Medibank gitu. Atau mungkin bikin teksnya di Medibank, coloringnya di Krita, line artnya di Photoshop. Itu kerjaan kali ya. Tapi biasanya kayak mereka itu satu benang merah itu filenya itu PSD ya. PSD bisa di semua ini ya, bisa di semua file universal, bisa masuk ke software manapun, bisa lintas software ya. Jadi tetaplah nge-save-nya itu pada menggunakan PSD. Jadi memang Photoshop itu memang udah ini deh, udah senior ya di mana-mana ya. Jadi software yang lain menyesuaikan dengan Photoshop. Itu hebat. Itu hebatnya Photoshop. Kalau misalnya kayak gini kita gambar di Krita, save-nya dengan format Krita, CRA. Kalau misalnya dibuka di software lain nggak bakal kebuka, pasti error. Dijamin berapa? Harus ke PSD. Jadi kalau misalnya kita save di PSD di Krita kebuka. Ini apa nih filenya nih? Oh CRA ya, ini kayak ini kan. Dia tulisannya Krita sini. Berarti nanti harus di file save as. Nah, kita ganti ininya ke Photoshop image, PSD, save. Oke. Kenapa harus tepuk tangan? Nah kita lanjut ya ke konsep tadi. Nah, jadi sini tinggal ini aja disempurnakan mau karakter komik yang kayak mana yang mau dibikin gitu. Apakah dia
karakternya bandel kah, tua kah, muda kah, oh mantap ya. Apakah dia selengean, bukan selengean sih bahasanya, apa namanya itu, badung ya. Apakah dia badung, ataukah dia penyayang, apakah dia cogan, ataukah apakah dia bayi gurita. Waduh. Nah ini cewek, misalnya cewek. Nah kita line art tadi karena udah terpakai untuk sharing ini Photoshop, nggak ada masalah, kita matikan aja, kita buat yang baru. Line art 02. Enter. Nah biasa proses line art ini juga salah satu proses yang menyenangkan bagi saya. Jadi bukan kalau misalnya tadi kayak sketsa kasar, sesuatu yang harus penting, harus dikonsep, bentuknya harus sesuai dengan yang diinginkan. Nah ketika masuk line art ini jadi kayak sesi yang bersenang-senang gitu, karena kita tinggal ngikutin aja gitu, tinggal ngikutin sketsa yang udah kita bikin gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kayak bikin komik atau bikin ilustrasi gitu kan, untuk proses line art kita bisa sambil denger podcast gitu, sambil denger YouTube ya, ingat bukan nonton YouTube, karena kalau misalnya nonton kan harus ngelihat juga kan gitu. Jadi tinggal denger yang mungkin kita bisa ngikutin ceritanya dengan suaranya aja gitu, dengan audionya aja, jadi kan kayak hiburan juga gitu. Enggak apa namanya itu, enggak, biasanya kan ada yang juga orang-orang tuh bosen gitu pas lagi gambar, kayak mana cara yang mengatasi kebosanan dan bisa bad mood dan muak yang segala macam gitu. Ya beda cerita sama art block. Tapi ini bisa juga sih jadi apa namanya itu, alternatif penghilang art block. Nah, ini bisa dibikin, tinggal dilengkapin karakternya. Nah, untuk proses line art sendiri juga bikin line art sampai akhirnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau misalnya memang belum sesuai, hapus aja, nggak ada masalah. Hapus lagi, ulang lagi, ya, misalnya gini hapus lagi. Karena kita digital ada juga apa namanya fitur yang namanya Ctrl Z ya, undo. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, bisa kita iniin gitu, bisa kita ulangin. Nah, kalau ini karena untuk keperluan workshop saya iniin aja ya. Bikin aja yang nggak terlalu perfeksionis lah istilahnya gitu. Kalau misalnya untuk pribadi mungkin bisa jadi saya ulang-ulang lagi nih, udah jadi selesai dihapus lagi gitu. Nah kalau misalnya untuk lebih jelasnya lagi apain aja ya, sketsa kasarnya ini dikurangi lagi opacity-nya. Nah kemudian kita lanjutkan. Bukan Dr. Strange ya, tapi Dr. Strange ala-ala ya. Jangan sembarangan Anda. Ini online. Nanti kena ciduk. Nah, bikin ininya. Biasa dia pakai apa ya di sini? Kayak sabuk gitu ya, tapi bukan kelihatan seperti sabuk biasanya Doctor Strange. Lebih kayak sarung yang dililit. Sarung dililit. Sarung dililit. Kita gini, Pak. Ada deh. Oh, itu. Oke, sambil saya meline art, mungkin bisa ada yang mau bertanya, silakan. Atau nanti bakal ada hiburan dari Nanda dan Tama yang ada di sebelah saya. Mereka akan saling nggak denger. Jadi sambil menunggu untuk mengisi waktu luang agar tidak terlalu sepi, Nanda akan bernyanyi. Silakan Nan. Dengarlah. Jadi Nanda ini dia memang idolanya Ariel ya. Ariel Peter Pan. Ini kocak banget dah, nyanyi mulu. Iya, kita memang biasanya untuk menghilangkan. Nah, ini kesalahan apa nih? Komikus nih. Jadi untuk bagian tangan ini termasuk salah satu bagian yang memang riskan. Jadi untuk saya pribadi juga harus di sketsa kasarnya itu harus detail dulu gitu. Butuh fokus yang ini juga sih untuk belajar bikin tangan ini, terutama dari pergelangan. Nanti kita mungkin bisa
lanjut workshopnya khusus untuk pergelangan tangan di sesi berikutnya ya. Asik. Ah. Tunggu tanggal mainnya. Nah, kita bikin nanti ya, Nanda ya. Boleh Nanda. Mau nggak? Mau. Kita ajak Dilo juga kerjasama. Oke, sip. Oke Dilo? Enggak, gua. Udah pada tidur semua ini. Untuk bikin tangan butuh workshop khusus ya? Iya. Jadi selama belum ada workshopnya, ketika kalian bikin karakter, hilangkan tangannya, putuskan tangannya. Jadi pas mau ngomong kayak unyil gitu. Enggak juga. Pak Usro. Pendek gitu ya. Astaga, wakon. Jangan ya awas sampai ketahuan ada yang bikin pakai tangan ya karakternya ya. Nah ini biasanya jari lebih detail lagi misalnya. Kalau misalnya ada yang nggak pas, hapus aja, nggak ada masalah gitu. Jangan takut. Nah, apa? Kok jadi hilang. Sorry kepencet. Tombolnya ganggu sih di atas ini. Udah kelihatan ya lagi ya. Tidak takut untuk Jangan takut untuk improve. Berkarya. Karena sejelek-jeleknya karya pasti ada yang nggak suka. Oke, siapa tuh Bang? Kayak kenal jargonnya. Sebagus-bagusnya karya pasti tetap ada yang nggak suka. Jadi jangan lupa minum Yakult sehari, 2 kali sehari ya. Ini memang biasa gini kita sih sehari-hari ya di studio banyak guyonannya. Itu juga salah satu cara supaya nggak terlalu stres ya Nanda ya. Betul sekali. Jadi akhirnya kita nggak stres, memang kita nggak stres di studio Asado, tapi kerjaan nggak ada yang siap. Dan mudah-mudahan tidak ketahuan sama ini ya. Sama iya, ketahuan sama ini ya. Supervisor. Nah, kalau misalnya terlalu kecil bisa diperbesar. Kali ini Asik nih. Pas gambar di tangan kawan, pas gambar ditanya kawan, kok nggak ada tangannya? Iya Bang, Dodi belum ngajar. Itu bisa. Itu juga boleh. Itu juga boleh jadi alasan, nggak apa-apa, ya kan? Selama ini kan banyak yang bingung tuh ya kan, kayak mana jawabnya nih ya kan? Mana bikinlah tangannya gitu, atau alternatif biasanya banyak kawan-kawan komikus itu masukin tangan ke kantong, ya kan? Pasti pernah kan, pasti pernah. Ke belakang. Ngapain coba? Karena begitu. Garuk. Karena bukannya karena karakternya itu cool ya kan, bukan karena memang nggak pandai gambar tangan. Rupanya memang karena nggak pandai gambar tangan. Jadi bisa jadi alasan juga, kok nggak ada gambar tangannya gitu. Bang Dodi belum ngajarin. Nah ini kan lumayan nih, udah ada tangannya nih, lumayan juga nih. Berapa lama kemarin tuh ya belajar bikin tangan aja. Tinggal line art aja gitu. Jadi untuk style gambarnya sendiri kan itu tergantung dengan style yang mau kalian ini juga gitu ya. Pilih ya. Ada juga style yang memang simple, bisa jadi kayak karakternya itu bentuknya lingkaran aja, bola gitu kan. Bola yang hidup kan gampang bikinnya. Bola punya mata, ini jadi karakter juga kan, nggak perlu bikin tangan lagi ya. Misalnya gini ya. Itu jeruk pun bola Pak. Bola, ini basket ya. Waduh, ketipu Pak. Kenapa ada punya? Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya mau bikin karakter yang nggak usah ribet-ribet kali gitu kan. Ada deh bola kasti dia. Gitu ya. Jadi gitu, dia tinggal jalan-jalan yang gelinding aja, nggak perlu bikin ini kan. Tapi kalau misalnya memang kebanyakan banyak kan teman-teman yang suka gambar manga kan. Jadi kalau untuk manga sendiri bisa memang harus belajar ini sih, anatomi dulu gitu. Karena kalau misalnya mungkin nggak perlu belajar anatomi, mesti bisa bikin manga. Tapi ketika kita mengaplikasikan anatomi tersebut, jadi lebih bagus lagi hasilnya gitu.
Ya saya juga di sini mesti ini juga sih, mesti ngulik juga, mesti belajar sama Nanda, belajar dari Tama. Siapa orang tua nanti? Itu, waduh, itu sip tangannya mau selanjutnya. Apa? Sip tangan. Iya, karena ini kan sekedar aja nih. Kalau misalnya kita terusin untuk fokusin ke tangan juga bakal apa nih? Nggak cukup juga waktunya gitu. Mungkin nanti bisa saya buat pribadi lah di Dodi Komik, Komik. Kita buat streaming ya. Ada Nanda juga ya sama Tama ya, menghibur ya. Oke. Tapi kalau banyak yang ininya pesertanya, kalau misalnya pesertanya dikit-dikit aja, ngapain? Ya mungkin ajakin gitu, ada yang ini berapa orang, mungkin 500 orang cukup. Kan buat podcast aja Pak. Bikin podcast, mau sharing gitu. Oh ini apanya ya, kakinya ya? Gimana? Sorry. Yep. Udah kelihatan? Oh kelihatan nggak? Oh dari sini ternyata, karena tadi saya ngeliat ke arah kiri, rupanya ada juga monitor preview yang di kanan. Oke. Sap, kita turunin lagi opacity-nya. Udah di record nih ya? Ya udah. Udah ya, shape-nya. Tapi di sini kok nggak ada kelihatan ya notifikasi record-nya. Kayaknya nggak sama sih nih, tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya mau sama, aduh kepencet lagi. Nah, apalagi wajah. Mohon maaf ya. Balik lagi. Karena memang gini zoom ya, ada ininya ya. Bagian-bagian atasnya ini. Sekarang bingung, mau aja kepencet deh. Oke Nan, sambil nunggu bisa nyanyi Peter Pan. Apa yang terbaru itu? Remake lagu Chris ya. Maka izin. Biasanya harus agak ke depan dikit lagi sih. Jadi Tama bakal ini dia. Kapela ya Tama. Oke, masukkan beatnya Tam. Beat mana nih? Yang biasa dimainin. Kenapa nggak ada beatnya A melulu? Oke, sip. Itu dia tuh suaranya. Efeknya, dengar suaranya? Enggak dengar. Alhamdulillah. Makasih. Syukur teman-teman pada nggak denger ya. Pada kabur semua. Gara-gara Tama tadi barusan akapela berkurang orang jadi 5 orang tinggal. Nah ini bisa dihapus, jadi kelihatan dia kan hasilnya gimana. Untuk warnanya, peringkatannya. Untuk warnanya, jadi untuk warnanya sendiri kita bakal ada di episode berikutnya. Nanggung ya. Yaudah kita ini dulu satu-satu, kalau misalnya memang memungkinkan. Jadi nanti ini dilanjutin ya PR-nya ya. Jadi ini sketsa-sketsa yang lainnya ini dilanjutin di rumah. Besok harus sudah selesai. Filenya udah mau download filenya? Oh, nanti dikasih linknya ya. Tapi linknya beda. Waduh. Nggak bisa gini ya. Berbagi link. Nah ini bisa juga. Nggak bisa ya. Berarti ada yang bocor nih. Oh memang nggak mau ya Tam ya. Tools option ya biasanya. Maksudnya? Limit. Oh iya. Limit to layer. Untuk bikin ngeblok. Jadi untuk Krita sendiri ini juga baru tahu sih. Tapi sebenarnya udah tahu juga. Cuman jarang coloring pakai Krita. Kalau misalnya kita mau ngeblok seperti ini, warna-warna yang ngeblok. Kan ini bisa menggunakan bucket. Dengan shortcut F. Nah kita bisa pilih F, kemudian pilih warna. Misalnya warnanya itu kuning. Tinggal di ini aja, ditumpahin gitu. Ditumpahin. Nah, di sini. Nah, sebelum kita
ini numpainnya bisa apa namanya? Bisa rapi, Ya. ketutupan Iya. dengan line art yang ada. Ternyata harus ada sesuatu yang disetting dulu di bagian tools option. Yaitu ini dia. Limit to current layer-nya itu harus di checklist. Karena kalau misalnya nggak di checklist, hasilnya wow. Sungguh mengejutkan. Tapi ketika di checklist, nah hasilnya Di sama aja. sama aja. Bagus ya, ada efek-efek suaranya ya. Iya. Terus agak panas ya, pakai jaket. Bentar ya, saya buka baju dulu. Ada yang nanya. Kayak Medibank Kak, gitu juga kalau Nah, paket. iya gitu ya kalau Medibank ya. Iya. Wah berarti Tapi nggak alhamdulillah tahu nih. kalau settingan. Kalau setting kan kita kan bisa settingan tadi. Hmm, Kalau Medibank nggak tahu, kayaknya nggak mesti ya. tak mesti lah. Itu semua cuman dunia. Tidak ada sesuatu yang harus ya. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bikin karya yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi kehidupan kita juga, untuk keluarga-keluarga kita. Ada suara ini enggak? Backsound musik bulan puasa. Nah, ini udah jadi. Mungkin kita ambil satu ini aja dulu ya. Satu contoh karakter, biar waktunya juga sempat. Kita bikin di sini improvisasi inilah dia teksturnya, detailingnya. Walaupun sebenarnya detailnya bisa yang lain-lain di bagian-bagian yang lain bisa kita tambahkan juga gitu ya. Misalnya di sini. Pakai kalung Pak. Ya. Kalung request. Pakai kalung. Kalung. Karung. Bisa. Enggak, berarti kan kalau misalnya pakai kalung harus nambahin kalung lagi nih kan. Andang nambahin kerjaan aja nih ya, kalungnya kalung gini. Sailor keren ya. Sailor Moon. Nonton juga? Enggak malu Anda. Kartun cewek itu enggak. Suka yang mana? Yang mana ya? Semua bisa juga. Iya kan banyak karakternya tuh. Tahu dia. Siapa? Tahu dia. Ya nggak apa-apa, kita di sini senang-senang aja ya kan. Dosa ini kali. Apa? Kenapa? Loh, udah pada pulang semua ini. Tinggal. Oh, sambil jalan, siap. Jadi saya takut dia tinggal sama member-member dulu. Tiba-tiba tinggal sendirian pula. Nah, ini bisa kita besarin. Lumayan ya hasilnya. Oke, ada yang nanya. Bang, cara agar komik kita punya style khas begitu gimana? Nah, itu kita jangan mikir langsung nyari ciri khas ya tadi. Tapi memang harus bagus ya. Khas itu sebagai pembeda ini kita, karya kita gitu. Tapi itu proses. Artinya perbanyak aja dulu referensi, perbanyak khasanah artis-artis, perluas pertemanan, nah gitu kan. Biasanya dari teman-teman juga itu kita bisa ke transfer ilmunya gitu. Yang awalnya dia ustadz, nah kita bisa ambil ilmunya sebagai penceramah. Ini bicarain apa? Komik ya? Komikus, jumpa banyak orang gitu kan. Setelah akhirnya kita memang nyaman dengan style itu dan kita bisa maksimal di style itu, baru kita bisa iniin gitu. Bisa kita kita patenkan bahwasannya itu style kita. Bahkan saya sendiri aja juga nggak berani mematenkan bahwasannya style Pak Sutri Farokah yang ada di Dodi Komik itu ya style Dodi. Belum berani gitu. Bisa jadi nanti ke depannya saya bakal ganti style lagi jadi Alhot kaligrafi. Nggak ada gambar nih berarti Alhot ya. Jadi belum ada style sih. Tapi kita bisa ngambil style secara general aja ya. Kayak misalnya manga, style manga, style barat, western, style Eropa gitu kan, kayak Asterix yang gembul-gembul badannya gitu, gempal-gempal, ganteng-ganteng, biasa dari Jepang gitu. Biasa nanti bakal dapat sendiri tuh, itu secara alami dia. Bisa jadi dari teknik coloring kalian, bisa jadi dari teknik line art. Ada nanya lagi. Bang, saya mau nanya lagi. Untuk publish komik itu lebih baik di mana ya? Sosial media dulu gitu, GT atau langsung ke web komik? Oh, maksudnya langsung ke sosial media atau langsung ke web komik kalau kita mau publish komik kita? Lebih cocok di mana? Di mana cocoknya? Nah sekarang ini sih kalau misalnya untuk publish komik sendiri, kita tujuannya apa dulu nih? Memang untuk bersenang-senangkah, sharing cerita, berbagi cerita bersama teman-teman, atau memang untuk keperluan bisnis gitu. Nah kalau misalnya untuk keperluan bisnis, nanti tuh bakal ada arahan sih ya, karena dari publisher gitu istilahnya, menawarkan dari dia sendiri bahwasannya
komik Anda boleh nih, komik teman-teman boleh nih posting di platform kita dengan catatan nanti bakal kita gaji. Nah, gitu. Berarti kan artinya memang udah diarahkan, harusnya postingnya di situ gitu. Tapi itu kalau misalnya konteksnya berhasil ya? Recording apa enggak? Tampilannya bagus apa enggak? Recordingnya tetap ya. Jadi kok hilang? Enggak. Tapi itu kalau misalnya ngomongin bisnis, artinya kan komik kita atau style ilustrasi kita memang udah dikenal duluan tuh, makanya bakal ada muncul tawaran seperti itu. Oh, kenapa? Bakal matiin dulu. Hidupin lagi. Ini deh ya, hang deh ya. Udah, bakal hidup lagi. Oke. Hidup. Sip ya. Nah, jadi ini saya karena tadi ada yang menanya coloring, sekalian pindah ke Photoshop. Nanya lagi, kalau kita nyari nama dulu gitu di mana? Nah ya, jadi balik lagi, mending kita ini dulu sih, kayak memperkenalkan diri kita dulu nih, dengan ciri khas kita, dengan cara upload konten secara konsisten di sosial media, karena juga berangkat dari situ juga, dari sosial media, karena sosial media sekarang ini sangat memungkinkan buat kita para kreator-kreator di daerah untuk memperkenalkan diri dan show off juga gitu, dan kenalan juga, bisa jadi kenalan dengan teman-teman yang ada di ibu kota istilahnya gitu, memperluas relasi. Nah jadi yang penting kalau misalnya dari sekarang ini teman-teman punya cerita yang dari dulu udah dikonsep, belum keluarkan aja dulu gitu, lempar dulu ke ke sosial media, bikin sosial media khusus untuk showcase karya kawan-kawan gitu. Jadi dibedakan antara sosial media pribadi sama sosial media untuk karya, jadi gitu sih. Jadi memang khusus untuk komik gitu. Apalagi kalau misalnya udah dibikin sosial media khusus untuk komik, itu update-annya juga konsisten gitu, konsisten. Nanti bakal banyak ininya sih, banyak kayak feedback lah istilahnya gitu, respon-respon dari para pembaca, atau mungkin kalau misalnya memang ceritanya bagus didukung dengan gambar yang bagus juga, itu bakal jadi ada rasa ketagihan gitu. Jadi orang bakal demanding, bakal minta terus nih, yuk update lagi. Nah, disitulah muncul yang namanya kata-kata Thor, update-nya kapan Thor? Apalagi animasi. Thor, udah males sekali Thor. Thor kok hiatus Thor gitu. Nah, jadi setelah tetap itu artinya bukan nggak melulu enak sih sebenarnya kan. Jadi kita jangan pikir yang indah-indahnya dulu. Indah udah pulang ya. Jangan mikir yang indah-indahnya dulu. Artinya ketika kita siap untuk dikenal banyak orang, siap untuk menerima resikonya juga dan konsekuensinya gitu ya. Jadi ketika memang cerita kita bagus, kita harus bisa konsisten, berikan yang terbaik buat para pembaca gitu. Mohon maaf ya, dari komik belum sempat update. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing gitu. Jadi situ dituntut juga profesional kita gitu ya, sebagai autor. Oh ya, kita udah masuk ke ini nih. Jadi kalau misalnya untuk masalah publish tadi udah jelas lah mungkin ya. Kalau misalnya untuk show off dulu, memperkenalkan diri, kita bisa mulai di sosial media dengan cara bikin konten yang bagus dan konsisten. Kemudian apabila udah ada tawaran dari pihak-pihak tertentu, itu bakal diarahkan bisa masuk ke platform yang mana gitu. Dan ketika kita udah ada di platform itu, kita bisa promosiin linknya, istilahnya gitu, sama kawan-kawan pembaca yang di sosial media. Yuk, pada ini yuk, kemari gitu, ke lapak ini, baca karya saya gitu. Nah, jadi tinggal kita arahkan aja. Dan itu juga salah satu ini juga sih, kayak bentuk bisnis juga di zaman sekarang ini gitu. Banyak orang-orang yang ke arah situ gitu. Nah, jadi ini masuk ke coloring ya. Asik nih. Nah, jadi kita transfer file yang di Krita tadi ke Photoshop. Ini urutannya masih sama. Ada yang namanya background, kemudian background berwarna. Biasanya background berwarna ini dibikin berwarna karena kalau misalnya kayak kita bikin mata, warnanya putih, takutnya nanti nggak kebaca. Nah, kalau misalnya ininya warnanya putih juga, kan nggak tahu nih. Jadi mending dibikin berwarna. Jadi kalau misalnya ini dimatikan, ternyata memang salah, tetap di tempat berwarna saya bikinnya. Harusnya di sini ya. Jadi ini jangan diganggu gugat. Kalau bisa ini 2 layer belakang background ini
kita kunci aja, digembok dengan cara ini. Ini ada gemboknya nih. Nah, ini digembok di atas. Kemudian ini line art tetap. Nah, di belakang bawahnya ini buat layer yang namanya coloring. Itu bebas biasa. Teman-teman mau bikin apa? Warna kah? Boleh. Boleh. Kurang. Nah, coloring. Nah, jadi untuk coloring sendiri biasa kita cari ini sih. Nah, ini udah sebenarnya masuk ke ini baru sih, kayak bahasan baru. Mix and match warna, pemahaman mengenai warna, gimana warna kulit, apa segala macam. Biasanya ambilnya dari sini sih. Kok saya ini secara garis besarnya aja ya. Misalnya kulit, itu yang paling basic kan kulit. Ambilnya di sini. Di bagian sini deh. Agak kemerah-merahan. Biasa kok di ini, nah ya kan. Masuk ya, mesti masuk ya. Nah, biasanya biar lebih gampang sih pakai bucket dengan catatan ininya di ini dulu dia, di checklist bagian atasnya. Enggak ada ya? Kok beda nih? Biasa ada di sini deh. Karena komputernya, laptopnya juga bukan laptop saya, takut ngotak-ngatiknya. Biasa ada di sininya nih, settingan untuk bucket. Oke. Oh ini ya? Oh bukan. Nggak nampak. Ini ya? Nggak nampak ya? Oh bukan. Ini ya? Oh bukan juga. Ketutupan ya sama hitam. Oke gitu. Foreground apa kayak segala macam. Kalau misalnya untuk alternatif gampangnya ya kita kayak cara ini sih apa? Sai juga biasanya lebih gampang kreator-kreator tuh kita ngeblok dulu. Bikin warna ngeblok dengan cara di bagian-bagian pinggir line artnya dulu yang dilengkapin gitu. Kemudian nanti belakangan baru kita bucket. Oh, tetap juga ternyata ya. Emang nggak mau deh. Ini kedua. Oke, sembari saya memberikan warna dasar kulit di karakternya, Nanda boleh nyanyi lagi. Ayo dong Nanda. Tapi kalau diseleksi bisa nggak? Kalau kita seleksi. Oh bisa. Untung Nanda memberikan ini ya, sebuah sumbangsi ya. Nonton juga. Nah, jadi kalau misalnya kita mau seleksi, biasa saya tuh pakai ya nih. Ini lasso nih kalau misalnya di Photoshop. Pilih yang ini, karena ada banyak pilihan nih. Ada yang bulat, ada yang lasso tool. Wih, Bang. Lasso tool jadi bisa kita buat per point gitu ya, per titik dia untuk ngebentuknya. Lebih enak juga. Oke, ya. Jadi kita kedatangan ini seorang public figure ya di daerah rumahnya sih seorang tokoh masyarakat, Bang Akbar. Selamat datang, Bang. Terima kasih sambutannya. Iya. Jadi kita di sini lagi tahap coloring ini, Bang. Berbagi dengan teman-teman. Oke. Kalau di bucket kan saya langsung di bucket. Di bucket ya? Ini seleksi, inilah jadinya dia. Diseleksi, kemudian kita rapikan lagi gitu. Sebenarnya untuk warna kulit ini salah satu tekniknya nggak ada masalah juga, kita blok dulu semuanya dengan warna itu, maupun itu bajunya lewatin aja semuanya gitu, nggak ada masalah. Yang penting dia kena ininya dulu, warna dasarnya, karena laptopnya nggak bawaan jadi berselema nih bikinnya. Ya, siap pastinya. Bunga. Dari aku ya. Oh, iya. Terima kasih Tama yang sudah meminjamkan. Ya, kita select pelan-pelan ya, butuh kesabaran memang. Aku nggak sabar. Kalau nggak sabar, mending usah jadi komikus, jualan gas aja. Jadi memang komikus tuh orangnya sabar-sabar. Kalau mau cari pasangan tuh cari komikus ya. Asik, saya cocok masuk. Masuk. Ada yang ketawa nggak? Asik, ada yang asik. Makasih yang bilang asik ya. Nah, ini bikin komik. Ini tinggal di enter. Kita select lagi bagian yang masih kosong. Jadi komikus itu orang-orang yang sangat ini sih sebenarnya sih perhatian ya.
cerita orang lain aja dibuat jadi komik gitu. Gimana kisah cinta kita? Aduh, ya Allah. Bang, mohon maaf saya lock out ya, Bang. Kuat udah. Aduh, aku nggak kuat sama bro. Sakai. Oke. Berapa menit lagi? Nggak ada ya? Nggak ada timekeeper ya? Kalau ada mungkin bisa diinfokan ke saya. Kasih kode mungkin. Oh, kita kalau misalnya udah masuk maghrib kita sudahi aja ya. Nah, jadi memang sampai situ. Karena memang workshop komik ini menyenangkan ya, sampai kita lupa waktu ya kan. Kita bikin untuk sesi kedua. Jadi nanti kita bisa bikin sesi keduanya. Dari pihak Dilo juga sudah sounding ini ya, ada kisi-kisinya ya. Sudah ada lampu hijau. Ada apa? Ada salam dari Bandung udah maghrib Kak. Oh ya, maghrib. Oke, Bandung, selamat berbuka puasa ya. Oke. Siapa tahu kan hari Senin. Oh iya, ada puasa ya. Orang puasa kok Anda yang ngatur? Ya suka dia lah, hari Senin dia kan dia mau puasa mau 30 menit yang lalu Pak. Gitu ya. Di sini belum ya, jadi ketika nanti dari mana? Mamuju. Oke, Mamuju. Oke, ya termasuk ini juga ya, kebanggaan juga gitu buat teman-teman, buat saya karena teman-teman udah bergabung dari berbagai daerah untuk mendengarkan kita yang di Medan ini. Mudah-mudahan tersampaikan ya. Dalam bahasa kita takutnya nanti roaming takutnya gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan ini ingin ditranslasi, boleh hubungi Tama. Oke ya, jadi ini warna dasarnya udah jadi. Nah, setelah udah ada warna dasarnya, selanjutnya kita bisa lock nih layer coloring ini dengan cara lock yang ini. Ini apa namanya nih? Nggak ngerti sih. Yang ada dia simbolnya kayak catur. Nah, jadi dihidupkan. Kelihatan dari situ ya? Transparent ya? Lock transparent pixel. Oke, nah jadi kalau misalnya kita lock itu, kalau kita ambil warna lain, dia nggak bakal keluar-keluar. Nah, di dalam aja dia. Di sini. Nah, di sini kita bisa ganti warna yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya warna jaketnya ya, apa warna merah biasanya. Nah, bisa kita bikin. Jadi dia nggak bakal keluar-keluar walaupun keluar gitu ya, suaranya nggak bakal keluar. Nah, tinggal bagian dalamnya aja kita agak lebih rapi dikit ya. Ini kayaknya Wacomnya agak kontak-kontak ya. Nah. Ini alatnya punya siapa ya? Salah aja, Bang. Terima kasih Tama sekali lagi sudah meminjamkan. Karena ya jujur ya, kita banyak ini ya, ada beberapa halangan lah istilahnya ya. Untuk melaksanakan workshop ini. Alhamdulillah ini terlaksana hari ini. Kemarin Sabtu ada ini ya, ada kendala. Tadi juga barusan ada badai ya. Penuh perjuangan kita ya untuk melaksanakan workshop ini. Ya mudah-mudahan bisa menjadi iktibar. Bisa mengambil ibrohnya ya kawan-kawan semua ya. Dari workshop komik, dari Dodi Komik. Memang Dodi Komik gitu stylenya. Dia diselipkan dia. Jadi kalau misalnya Roma Irama nada dan dakwah, kalau ini ilustrasi dan dakwah. Tapi jangan ada yang nanya hukum gambar ya di sini ya. Keluar. Ya maksudnya kita ada forum tersendiri lah untuk membahas itu kan. Lebih baik tidak di sini. Oke, kita lanjut menggambar ininya, mewarnai bajunya. Wih, jadi juga ya bagus juga ya. Warna rambutnya warna apa? Warna putih, hitam. Di pinggir-pinggir ada putih. Wih deh, udah kebayang ya. Nah itu yang namanya ilustrator tuh pasti kebayang deh kayak Nanda ini. Dia warna putih, pinggir-pinggirnya banget ini. Pinggir apa? Nanti. Pinggir paret. Agak susah deh ini Wacom nih. Untuk part-part yang kecil dia mesti teliti deh. Oke, kita sesuai permintaan Anda karena mau warna putih, kita kasihkan warna putih. Karena kalau nggak kita turuti, nanti nangis dia sampai rumah.
Oke, sip. Mantap. Wah, tadi untuk mata ya, kayak tadi kita bilang, mata itu ada bagian putihnya dia. Nah, jadi kalau kita kasih kayak gini, kelihatan lebih oke ya. Lumayan ya, Tam ya? Gigi juga. Gigi ini, Tam ya? Gigi warna putih, Tam? Enggak pink. Tanya lagi. Kesel gak? Udah mulai melawan Anda ya? Enggak, soalnya... Udah mulai masalah. Oh iya. Soalnya saya pernah ngeliat teman sendiri gitu, kayak bukan putih sih giginya, lebih ke kuning. Tahu kan siapa orangnya? Baju biasanya cocok kalau misalnya dia memang warna merah, kita ambil warna kuning, kemudian agak keputih-putihan. Tahu rumusnya ini dari mana? Enggak ada, sosok aja. Kita tes. Nah, cocok kan? Kayak warna bajunya apa? Trigan, ya? Tahu ya? Trigan yang ketahuan. Kuning, putih, warna bajunya si Hyundai ini. Mai Shiranui. Ya kan? Gila. King of Fine lah. KOF. Yang pakaiannya Sari. What the hell? Itu yang bilang what the hell orang Dilo ya. Nah, ini sabuknya, sarungnya kita bikin. Ya. Siap. Celananya warna apa, Nan? Warna apa ya? Warna biru ya? Bisa nih kayaknya biru. Biru dongker. Biru laut. Wih, di Asado kita memang diajarkan kesetiaan ya, satu sama lain. Walaupun sebenarnya banyak prahara di dalamnya. Waduh, macam billing maghrib, Pak. Berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi maghrib? Berapa menit lagi? Jadi kalau misalnya selesai coloring ini mungkin kita sudah bisa ini aja ya, kita closing aja ya. QA-nya bisa bareng. Untuk QA-nya nanti bisa lanjut di live Instagram itu di komik ya. Bahas itu kita roda. Nanti saya bakal live IG di jam 1 malam ke atas nanti. Aduh, siapa yang mau nonton, Pak? Oh, ada. Oh, meremehkan. Nanda meremehkan. Kayaknya semua. Nanda meremehkan IG saya. Iya. Bocil mau nonton, dilarang sama mamanya. Nah, ini jadi ikut diwarnai juga ini. Nggak apa-apa lah ya, sekalian aja ya. Si basket ini tadi ya. Basket? Itu basket? Enggak. Cuma Bang Dodi yang itu. Aku enggak. Si bola basket. Nah, ini dia. Jadi ya. Kan bibirnya pink. Bibir pink ya. Nah, tambah warna pink. Jadi ya. Asik. Jadi ya. Mantap. Jadi ini memang temennya si Dr. Strange muda ini. Nah, ini udah jadi yang namanya base color. Jadi kita udah coloring tapi belum ada shadow atau lightning segala macam. Jadi bisa dibilang nih namanya base color. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya harus ada shadow sama lightning. Tapi karena di sini laptopnya error, ya ini pindah-pindah semua nih, layernya hilang, channelnya hilang. Jadi kan masuk kan, udah muncul lagi ya. Jadi layer coloring ini saya kayaknya cuma sempet ngasih tahu yang namanya shadow. Jadi kita bisa ambil satu layer lagi di atas layer Photoshop, kemudian ketik alternate alt. Nah, nanti bakal jadi kayak gini nih. Nah, Oke, Photoshop juga, Pak? Kayak Photoshop. Memang Photoshop. Oh iya, Photoshop. Ingin rasanya saya menjambak rambut Sinanda. Kayak Photoshop, memang Photoshop ini. Nah, ini kita klik, dia bakal masuk gini. Nah, ini namanya kayak apa ya? Masking ya. Seperti masking. Clipping, bukan masking ya, clipping. Nah, di bagian atas yang layer yang menjorok ini, kita ubah ininya. Layer modenya yang harusnya normal menjadi multiply. Karena multiply ini memberikan efek seperti bayangan gelap. Nah,
Contohnya, kalau misalnya warnanya merah yang kita ambil, seandainya warnanya lebih gelap lagi, dia lebih gelap lagi. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah bayangan. Nah, untuk karakter komik saya pribadi sendiri biasanya menggunakan multiply dengan opacity-nya itu 80. Nah, Anda sama-sama biasa udah hafal nih, ya kan? Opacity 80, multiply, model multiply, kemudian warnanya itu agak kemerah-merahan, merah gelap. Nah, ini biasanya di sini nih. Ini biasa saya manfaatkan untuk membuat bayangan. Ah, dapat kan? Bayangan dia. Tinggal kita bikin aja, kayak cell shading aja gitu. Lumayan lah ya. Oke, sini. Agak-agak error dia kan. Mau error dia kata. Restart. Kalau di restart nanti pada bubar semua. Jadi kita lanjutin aja lah ya, sedapatnya aja ya. Misalnya mau dinaikkan lagi juga nggak masalah. Terima kasih ya Bang. Oh ya, udah ini? Udah sampai waktunya ya? Iya, ada pemberitahuan ya? Belum ada. Tadi suara siapa? Kok ada mohon ini ya, di info nanti ya. Kayak ada suara suci tadi soalnya. Bang, katanya gitu. Abang, gitu. Abang, ini fokus sih. Oke, sip. Nah, jadi tinggal diinin aja dulu, tambahkan efek-efek bayangannya yang simpel-simpel aja sesuai dengan bagian-bagian. Misalnya kalian mau bikin cahayanya dari mana kah? Dari atas, dari pinggir, dari samping. Nah, sebelum untuk kita lightning, shading kita harus menentukan arahnya cahayanya dulu gitu. Jadi kalau misalnya untuk ini, contoh kasusnya ini arah cahayanya dari segala penjuru. Namanya juga dadakan ya, nggak tahu sih. Nah itu ada ininya sendiri sih, sesi tersendiri sih biasanya. Nah, ini biar buat aja sih, anggap dari depan gitu ya, di sini. Nah, ada dari sini. Yuk kita balik lagi ke ini. Ini bisa diganti nanti nama layernya ya, jadi shadow. Bayangan gitu. Untuk mempermulus efek shadownya, biasanya saya menggunakan eraser E, ya pencet E jadi bentuknya eraser. Kemudian ambil yang ngeblur. Ada nggak yang ngeblur? Ada ya? Yang soft tam. Ini ya? Soft nggak nih? Kita tes. Ah, jadi gini dia hasilnya. Gokil. Waduh. Jadi ya bisa memberikan sedikit inilah improvisasi dari bayangan-bayangan yang kita berikan ke karakter. Sip, main lah ya. Bisa lah ya. Kita lanjutin. Mesti ada itunya, efek-efek tepuk tangan. Makasih udah partisipasi ya. Sini kita Pak. Nah, jadi teman-teman yang penting udah tahu tekniknya, nanti bisa improvisasi sendiri gitu. Nanti malah lebih bisa apa namanya lebih jago lagi gitu dalam menempatkan apa ini bayangan apa namanya shadow-shadownya. Bisa taruh sini. Enak juga pakai yang ini untuk fitur erasernya laptop Tama. Karena memang kan tiap-tiap laptop bawaannya beda-beda, ya kan? Ada yang kita udah goresan hari ini, rupanya goresannya munculnya minggu depan. Minggu depan punya siapa itu? Saking nge-lag-nya gitu. Waduh, itu rapper. Akhirnya mengerti cara shadow yang soft. Makasih. Nah, soft. Oke, nah terima kasih buat feedbacknya. Diambilnya di bagian-bagian tertentu aja, nggak usah yang ribet-ribet kali. Misalnya di pinggir kan, gitu. Taruh di bagian belakang telinganya, kemudian dilewatkan untuk rambutnya, gitu. Anda makan Anda, kok ngunyah-ngunyah? Kemudian kok udah kayak gini, kayak tadi lagi, hapus lagi. Nah, gitu. Ya, paham ya?
Mudah-mudahan jadi ilmu baru ya. Nah, dengan memanfaatkan warna yang tadi, warna merah jambu ini, merah jambu ya, artinya merah nggak merah-merah kali, nanggung. Kita buat lagi layer di atasnya, kita alternate lagi menjorok ke dalam, ambil modenya itu screen, setting ke 70, artinya screen ini kebalikan dari multiply tadi. Kalau multiply tadi bawaannya jadinya gelap, bayangan, kalau ini jadinya terang. Terang, tahu kan? Anaknya Burma, terang. Ada yang marah sebenarnya. Nah, kita ambil warna rambutnya, artinya nggak jadi yang merah jambu tadi, nggak jadi, ganti aja jadi warna hitam, ternyata nggak cocok. Kalau misalnya ambil warna rambutnya, modenya screen, kita bisa bikin ini highlight yang simple. Tarik gini. Tinggal kita hapus, tapi hapusnya jangan ambil yang ini ya, jangan yang soft tadi, kita hardkan lagi. Ini paling atas ya, kecil kali. Ini masih ingat. Kita hapus dikit. Bisa ya? Sap. Tinggal bikin efek tangannya, ada efek aja. Api-api tangannya ya? Iya. Kerjaan ya? Punya anak buah kok nggak enak-enak. Nambahin aja. Orang nggak apa-apa karena Nanda yang minta, karena Nanda ini memang anggota kesayangan. Dia maksudnya ini aja. Dia di anak emas kan dia Sado. Kenapa dia anak emas kan? Karena memang bapaknya rektor. Rektor ya nanti. Oke, jadi sap. Ada apa? Berarti ya. Ada apa? Suara apa tuh? Berarti. Ada. Nah, jadi untuk bikin efek cahaya biasanya kita jangan mengganggu gugat yang namanya light, shadow dan lightning. Light ini bisa kita ganti namanya dengan light. Nah, kita buat di atas bagian ininya. Ini kan ada yang namanya line art. Nah, kita buat lagi layer di atas line art. Itu namanya layer efek. Nah, layer efek ini biasanya kita bisa menggunakan macam-macam. Misalnya, kalau misalnya kita bikin backgroundnya itu putih, kita bisa memanfaatkan modenya itu dengan menggunakan mode screen lagi. Nah, yang ini lagi apa? Yang bercahaya. Kita ambil brushnya itu brush yang ini soft, yang berpendar. Kita ambil warna putih atau warna kuning yang agak keputih-putihan. Lalu kita sapukan. Waduh, jadi gile. Tepuk tangan lagi enggak? Maghrib kok bising. Kalau cahaya dari atas sana agak kita ini aja, kurangin positinya. Nah, jadi dia memberikan efek bahwasannya dia di keadaan yang suasananya itu cerah. Nah, gitu. Itu dia. Itu kita bisa kasih efek itu di atasnya biasanya. Di atas. Terusnya sini. Cerahan kayaknya. Tapi nggak apa-apa, memang kayak gitu. Kita harus berani mengambil ini warna. Ini si basket juga kena. Kasihan si basket ya. Si basket kena. Nah, ini arah cahayanya kita hapus aja. Malu soalnya. Ada kayak gini ya. Kemudian untuk tangannya bisa kita bikin. Misalnya pakai lasso tool, kita bentuk aja gitu. Kita bentuk. Ini misalnya bentuknya kayak gini. Ambil warna biru. Putih-putihan gini, kemudian kita sapukan dengan cara ini yang bucket, klik kanan, pilih yang gradient tool, nah, pilih yang dia fade out, hilang, yang hilang. Nah, kita gini. Nah, itu yang di layar. Wih, nggak kelihatan ya? Nggak usah tepuk tangan. Karena hijaunya dihilangin, itu layar hijaunya. Karena layar hijaunya dihilangin ya, karena harusnya kayak gini. Nah, kalau ada efek cahaya. Efek cahayanya nggak dapat. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Jadi memang saya tidak tahu. Jadi kita lagi. Ya? Buat lihat di atasnya. Iya, buat layer di atasnya, kemudian ambil screen ya. Screen.
Dan biasanya dia pakai ini sih, pakai brush aja nih. Pakai brush, kita coba ya. Pakai brush yang normal. Gimana sih brush normal? Ini deh. Nih. Nah, nanti brushnya ini yang kita bikin efek gitu. Kok brushnya nggak mau apa? Nggak ada pressure-nya. Ah, ini. Ya kan? Sasaka ya? Sasuke, Sasaka siapa? Sasaka. Anda lah ya. Nah, Iya. masalah ini dia. Petir-petir ya. Petir-petir kayak gundaling ya, kayak gundaling. Gundala. Routernya udah siap nih. Oke, ini petir-petirnya. Ini biasanya bisa kita kasih efek nih dengan klik kanan. Kok ganggu sih ininya nih? Ganggu, geser aja sini. Klik kanan, kemudian blending option. Nah, blending option kita pilih yang namanya kelihatan ya? Kenapa ketawa? Outer glow. Nah, jadi di outer glow ini kita bisa bikin efek-efek berpendar. Karena tadi warnanya itu warna biru, ini bisa disetting kayak mana ininya, penyebaran ininya, lampunya softer kah, precise, softer sih. Screen, ininya screen, noise-nya seberapa besar, warnanya kalau misalnya warna biru, ini bagus ya kan, karena kelihatan. Opacity-nya bisa dinaikkan, bisa turunin. Kalau misalnya udah oke, dah. Lumayan juga ya. Iya. Asik ya. Asik. Oke, terima kasih tepuk tangannya Nanda. Iya. Ini setelah ini kita inin aja lagi ya. Jadikan putih-putih. Sebenarnya bagus juga sih, ada backgroundnya. Cuman agak kita kurangin aja warnanya. Warna hijaunya. Warna hijaunya. Nah, gini ya. Nah, ini lumayan nih. Screen di normal kan maksudnya? Kan ada screen. Dinormalkan aja. Oh, ininya, yang efeknya ya. Iya. Jadi oh iya. Nah, jadi kayak gini ya. Bisa. Hijau dilakukan. Gini jadinya ya. Nggak terlalu kelihatan sih, bagus yang tadi. Jadi buat masukan juga buat teman-teman, kalau ada teman yang menyarankan sesuatu atau apa, nggak usah dengerin. Ternyata dia malah menjerumuskan. Ya, akhirnya waktu itu kita dengan finishing si karakter tepat berarti ya, pas waktunya. Nah, akhirnya inilah hasil akhir dari sedikit sharing saya pada hari ini. Kembalikan lagi kepada ini, apa hostnya? Siapa yang megang hostnya? Untuk gitu. Lagi mau buka puasa tadi sudah dibilang padahal. Mungkin bisa di apa? Apa dia? Ngomong. Bisa pakai mukanya ya, Pak? Iya, sip. Udah selesai nih ya, Bang? Oke, pas lagi azan tadi. Selesai juga ilustrasinya. Oke, selesai juga akhirnya ya, teman-teman. 2 jam juga ya? Iya. Lebih ya, Bang? Gitu sih. Dari jam 5? Oh iya. 4:30. Kita mau sampai kapan bahas jamnya? Oke, baiklah. Karena kita bentar lagi udah masuk maghrib ya. Di Medan. Di Bandung udah duluan tadi. Iya. Makasih banyak buat Bang Dodi udah sharing banyak banget ilmu yang diberikan buat kita semua. Banyak banget yang nggak tahu jadi tahu. Kami sudah isa di Wita. Luar biasa. Maaf ya. Sorry ya teman-teman. Screen-nya di upload ya, stop aja ya. Iya, di stop aja share screen-nya. Makasih ya Bang Dodi untuk waktunya, untuk ilmunya yang udah di-share ke kita. Semoga dari Bali. Semoga ilmu yang udah Bang share ke kita
kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari ngechat. Terima kasih Kak Dodi. Jangan lupa di follow IG Dodi Komik ya. Iya, jangan lupa. Biar makin banyak followersnya. Iya. Iya, sama-sama. Nanti kita bakal adain sesi biar ilmunya lebih dalam lagi gitu ya. Ada lagi yang kedua atau ketiga yang Bang Dodi bersedia. Iya, kita tanyakan kesediaan pemateri dulu, nanti bahas materinya apa. Jadi teman-teman bisa stay tune di websitenya Dilo, di Instagramnya Dilo, nanti banyak event-event terbaru Dilo. Dari komik serta asal studio. Serem kan pertanyaannya, Bang Dodi kapan update nih? Masih di Maret. Nah ini pertanyaan yang paling saya nggak suka. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah join sama kita sampai akhir acara ya. Sudah berapa nih ya? Berapa peserta nih Bang? Nggak kelihatan. Oh ini totalnya 25. 20 sih. Yang sampai saat ini stay. Oh banyak juga ya Bang. Kirain tadi bakal sedikit. Terima kasih buat teman-teman yang udah serius untuk belajar buat komik ya. Semoga teman-teman bisa apa ya namanya? Mengembangkan skill. Iya, mengembangkan skill. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Macam pesantren kilat kalau. Jadi aplikasi ini kan memang benar. Oh iya. Mungkin bisa ngasih ini juga ya penutup pesan buat teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk berkarya. Karena teman-teman yang undang saya selalu saya sampaikan hal seperti ini. Artinya jangan lupa berkarya. Maksudnya bukan jangan lupa berkarya, jangan takut untuk berkarya. Oh, sama iya. juga Rio juga itu. Jadi maksudnya jangan pernah takut untuk menjadikan diri sebagai apa ya, branding komikus istilahnya gitu. Karena kalau misalnya dibilang komikus, skill aku belum seberapa Bang gitu. Jangan ngomongin skill dulu gitu. Artinya kita bikin aja dulu karyanya. Artinya yang membedakan level komikus yang satu dengan yang lain bukan skillnya, tapi keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, luar biasa sekali apa kita ini. Nah, gitu penutup saya. Untuk ininya kayak mana Bang? Yang tadi udah Bang buat bisa di-share ke teman-teman nggak? Atau ada teman-teman yang mau ngerjain PR-nya yang tadi loh Bang? Oh gitu ya, mungkin filenya nanti bisa diberikan ke Dilo bisa ngasih linknya. Iya, sekalian nanti kalau teman-teman ada karena kalau misalnya saya lagi yang ngurus linknya, saya banyak kerjaan yang lain. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau file yang udah dikerjain Bang Dodi tadi, sekalian materi record hari ini bisa diminta langsung ke admin Dilo aja ya, di WA ya Dilo. Tapi harus ngisi link survei yang udah kita share tadi ya di chat. Nah iya. Jadi kan bisa ada feedbacknya ke Dilo juga kan, bisa diapain gitu. Nah. Oke, sekian untuk event kita hari ini. Mohon maaf dari Dilo kalau kita banyak salah-salah. Kita reschedule juga. Kita mohon maaf juga buat komentar kita hari ini ya, karena kita harus reschedule juga ya Bang ya. Makasih juga Bang untuk lawakan-lawakannya Bang. Dan tim hore-horenya. Biar nggak krik-krik gitu ya. Biar nggak ngebosenin loh. Komikus itu harus seperti itu. Ya, benar. Jadi teman-teman tahu kan apa fungsi Nanda dan Tama di sini? Astagfirullah. Baik, terima kasih untuk yang kita juga ya. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang udah berpartisipasi hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa di event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.